Halo Sobat Inspirasi News, kembali dengan Inspirasi News yang mengabarkan fakta-fakta viral soal tokoh politik, tokoh publik, dan berita-berita viral di tanah air dan juga di mancanegara. Kali ini ada berita yang cukup menarik, yakni gonjang-ganjing reshuffle kabinet. Salah satunya adalah Mahfud MD. Ini merupakan goncangan yang luar biasa bagi kabinet Jokowi. Banyak pengamat mengatakan berbahaya kalau Mahfud MD ditendang dari kabinet Jokowi. Dan juga ada analisa bahwa jika Mahfud sampai oposisi, maka itu juga akan berbahaya bagi Jokowi. Karena Mahfud sendiri yang tahu seluk-beluk istana. Dan Mahfud merupakan tokoh yang sangat vokal dan sangat bisa berdebat di ruang publik. Nah, bagaimanakah analisanya? Kenapa ada isu Mahfud MD mau ditendang dari kabinet Jokowi dan siapa gantinya? Yuk simak kupas tipis-tipis fakta Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Menko Polhukam Mahfud MD bisa jadi sedang tidak tenang dengan pasang surut isu reshuffle atau perombakan kabinet yang mencuat akhir-akhir ini. Pasalnya, beredar kabar Presiden Joko Widodo ingin Marsikal Hadi Cahyanto menjadi Menko Polhukam usai pensiun sebagai Panglima TNI. Namun, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan akan jadi pertanyaan besar bagi publik jika Mahfud benar-benar ditendang dari kabinet Jokowi Ma'ruf. Menurutnya, akan jadi persoalan baru jika Mahfud MD benar-benar dikeluarkan dari kabinet. Salah satu kiprah Mahfud MD menurut akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini adalah keberanian dia berdiskusi, bahkan tidak jarang berdebat di media sosial untuk meluruskan pendapat-pendapat miring tentang pemerintah. Mahfud merupakan menteri yang paling banyak debat terbuka dengan publik, setidaknya lewat medsosnya, terkait isu-isu krusial jelasnya. Pria yang juga merupakan eksekutif parameter politik Indonesia ini mengatakan tentu tidak akan menjadi persoalan jika Mahfud MD hanya dilepas dari kursi Menko Polhukam ke pos kementerian yang lain. Tak ada persoalan kalau cuma digeser, ujar Adi Prayitno dikutip dari kantor berita politik RMUL Jumat 15 Oktober. Namun akan berbanding terbalik jika dia benar-benar dikeluarkan dari lingkaran kabinet. Pasalnya, Adi selama ini melihat Mahfud MD menjadi salah satu menteri yang membentengi Presiden Jokowi. Yang jadi persoalan kalau di reshuffle, Mahfud MD tentu akan jadi tanda tanya publik karena Mahfud MD sangat bisa diandalkan. Kemudian juga ada analisa pengamat Muslim Arbi yang dia mengatakan tahu seluk-beluk istana, Mahfud MD akan perkuat oposisi jika di reshuffle. Karena Mahfud MD sudah mengetahui seluk-beluk istana dan Mahfud MD akan membuat oposisi semakin kuat jika dicopot oleh Presiden Jokowi dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi. Muslim Arbi menanggapi isu reshuffle yang salah satunya mencuat nama Mahfud MD yang akan digantikan oleh Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang akan pensiun sebagai Panglima TNI. Bisa saja Hadi Cahyanto menggantikan Mahfud MD, ujar Muslim kepada kantor berita politik RMUL Kamis kemarin. Akan tetapi, kata Muslim, Mahfud merupakan sosok yang mewakili KAHMI dan NU. Dengan demikian, Muslim menyarankan Jokowi harus mempertimbangkan hal tersebut sebelum mencopotnya. Karena kalau Mahfud MD di reshuffle dan Mahfud kritis ke rezim, oposisi akan semakin kuat. Tentunya Mahfud banyak tahu soal di istana, bukan?
Pungkas Muslim. Nah, menarik mengikuti bagaimana apakah Mahfud MD akan digeser atau hanya akan di reshuffle. Pasti nanti ini akan seru. Jika memang benar-benar di reshuffle, maka tentu Jokowi telah ambil resiko dan menghitung resikonya. Dan publik juga akan bertanya-tanya, ada apa di kabinet Jokowi? Jika benar-benar di reshuffle, pasti Mahfud akan berada di sisi seberang atau oposisi, dan pasti akan banyak dirangkul oleh tokoh-tokoh oposisi yang lain. Karena kita tahu kiprah Mahfud MD yang sangat luar biasa. Selain dia profesor di bidang hukum, dalam berdebat dia juga memakai logika yang sangat berdasar dan punya argumen yang kuat yang bisa mengancam lawan-lawan debatnya. Menarik kita tunggu, dan bagaimanakah kelanjutannya? Simak terus Inspirasi News, berita-berita politik populer tanah air. Dan sekali lagi, like, subscribe, and komennya selalu kami harapkan. Dengan bidang politik, hukum, dan keamanan menyatakan, menginstruksikan agar segera ditetapkan simulasi tanggal pemilihan umum dan pilkada tahun 2024. Jadi Presiden minta agar kita tidak terpengaruh oleh isu-isu lain, amandemen, perpanjangan jabatan dan sebagainya. Pokoknya tetapkan tanggal pemilu yang layak sesuai dengan undang-undang, di mana kita bersepakat bahwa menurut undang-undang pemilu legislatif dan presiden itu tahun 2024, pemilu kepala daerah atau pilkada juga tahun 2024. Presiden minta tetapkan tanggal, nanti dibicarakan dengan DPR dan KPU dan Bawaslu dan lembaga terkait lainnya. Simulasi yang dilakukan, Mendagri sudah bersimulasi dengan DPR pada tanggal 16, lalu di Kemenko Polhukam tanggal 17, itu semuanya di bulan September, dan yang terakhir pada tanggal 23 September juga simulasi lagi, sehingga sampai pada pilihan-pilihan sebagai berikut. Pemilu Pileg dan Presiden atau Pilpres dan Pileg itu pilihan utamanya jatuh pada tanggal 24 April. Ini nanti akan dipertajam lagi dengan segala problem-problem teknis dan yuridis yang menyertainya. Nah, terkait dengan ini, dengan asumsi pemilu dilaksanakan pada tanggal 24 April, maka warga negara atau kelompok warga negara yang ingin mendirikan partai politik yang bisa ikut pemilu untuk tahun 2024 harus sudah mempunyai badan hukum selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober tahun ini.